Casemiro membuktikan bahwa ia masih dapat memberikan kontribusi positif sebagai pemain Manchester United yang paling konsisten di kedua leg melawan Real Sociedad. Old Trafford kembali menjadi benteng dengan para penggemar United yang terdengar lantang sepanjang malam. Suasana semakin meriah dengan bendera peselancar sebelum kick-off, bersama dengan beberapa kembang api di depan Stratford End. Malam yang istimewa, ketika tuan rumah tertinggal di menit awal ketika tim tamu unggul 1-0 dari titik penalti setelah hanya 10 menit. Tim asuhan Ruben Amorim langsung merespons saat Bruno Fernandes menyamakan kedudukan yang bertahan 1-1 hingga turun minum. Pemain Portugal itu menginspirasi United untuk meraih kemenangan dengan mencetak 3 gol untuk memastikan kemenangan. Casemiro menerima tepuk tangan meriah saat digantikan. Casemiro telah menjadi starter dalam 4 dari 6 pertandingan terakhir United, setelah absen sebulan penuh setelah The Reds menderita kekalahan kandang 2-0 dari Newcastle pada bulan Januari. Pemain berusia 32 tahun itu telah menunjukkan profesionalisme untuk mendapatkan kembali tempatnya di tim, dengan menjadi roda penggerak penting dalam sistem selama kedua pertandingan melawan Real Sociedad. Amorim mengakui bahwa ia sedang belajar cara memainkan Casemiro untuk memastikan ia mendapatkan yang terbaik dari gelandang veteran yang telah kehilangan beberapa yard kecepatannya. Tanpa memiliki kecepatan, ia memberikan momen awal untuk membangun serangan, dan kemudian Amorim dapat mendorong Bruno Fernandes mendekati gawang, dan ia begitu berbahaya di sana. Itu membuktikan bahwa dengan beberapa penyesuaian ulang, Casemiro dapat terus membangun kebangkitannya baru-baru ini. Sangat menggembirakan bahwa Amorim mulai menemukan solusi untuk masalah lama di United. Di musim kedua yang buruk bagi Ten Hag, penampilan Casemiro menurun drastis dan ia tampak terisolasi di lini tengah, kewalahan setiap minggu, dan tidak menerima dukungan yang dibutuhkan gelandang bertahan dengan jarak tempuhnya. Amorim telah menemukan cara untuk memasukkan Casemiro ke dalam sistemnya, yang dapat menjadi dorongan untuk sisa kampanye Liga Eropa. Pelatih kepala Manchester United, Ruben Amorim, baru-baru ini menyatakan bahwa bintang Maroko, Noussair Mazraoui, adalah salah satu pemimpin yang tidak banyak bicara di klub tersebut, karena ia terus bersinar sebagai salah satu pemain terbaik Setan Merah musim ini. Mazraoui, yang bergabung dengan United dengan harga 12,8 juta pound dari Bayern Munich pada awal musim, telah berkembang pesat selama beberapa bulan terakhir. Dengan Bruno Fernandes yang dipercaya memegang ban kapten, Amorim baru-baru ini menyebutkan bahwa Mazraoui dihormati di ruang ganti dengan cara yang tidak banyak bicara. Mazraoui sangat pendiam tetapi rekannya dapat merasakannya saat ia berbicara. Semua orang mendengarkan. Mazraoui bermain gemilang sebagai bek tengah kanan, berhasil meredam serangan Sociedad di sayap kiri. Beberapa kali juga ia sempat merangsek ke depan dan melepas umpan berbahaya. Nampaknya, Diego Dalot akan kehilangan tempat jika seluruh bek andalan Amorim fit. Mazraoui akan sangat berkembang di posisi bek sayap kanan bagi sistem Amorim. Mantan manajer United, Jose Mourinho, semakin menaruh kepercayaannya pada bek tengah berusia 19 tahun, Yusuf Akcic, dan para pencari bakat Setan Merah mengamatinya 2 kali saat melawan Rangers di Liga Eropa. Remaja kelahiran Istanbul tersebut menjadi incaran besar dari Inggris dan Prancis, menurut laporan di media olahraga Turki. Jurnalis Yagi Sabuncuoglu melaporkan bahwa minat United serius, dengan Wakil Presiden Fenerbahce Acun Ilicali mengonfirmasi bahwa tawaran telah diterima dari klub Liga Premier. Manchester United secara resmi menginginkan Yusuf Akcic. Klub ini merupakan satu dari 5 tim besar di Inggris juga telah melangkah maju. Hingga saat ini, 1 klub yang berminat berasal dari Prancis. Yang satunya lagi adalah Manchester United. 2 tim secara resmi menginginkan Yusuf Akcic dari Fenerbahce. Reporter Turki tersebut mengatakan bahwa ketertarikan United bersifat konkret,
dan mereka tampaknya berada di posisi terdepan dalam hal mendapatkan tanda tangan Akcic. Yagis memperkirakan tawaran resmi sekitar 10 hingga 15 juta pounds akan keluar pada musim panas. United akan bertemu Fenerbahce pada bulan Juni, dan kebutuhan mereka untuk memperkuat secara umum dan khususnya di lini belakang sudah jelas. Perekrutan klub menjadi sorotan karena serangkaian manajer mendapati diri mereka menghadapi kesulitan yang sama dengan pemain mahal yang tidak memenuhi harapan. Fabrizio Romano mengabarkan berita mengejutkan pada Jumat dini hari tentang Chelsea yang berhasil mendapatkan kesepakatan transfer yang luar biasa. Di luar dugaan, Chelsea mengagalkan upaya MU menyatukan kembali Ruben Amorim dengan bintang Sporting CP, Giovanni Quenda. Terungkap alasan dan cara Chelsea mengalahkan Manchester United dalam perekrutan Giovanni Quenda, sementara biaya transfer yang diharapkan, durasi kontrak, tanggal kedatangan, dan posisi yang akan dimainkan Quenda juga terungkap. Chelsea membajak Quenda di belakang rival domestik mereka, menyetujui kesepakatan dengan Sporting dan Quenda serta melakukan pemeriksaan medis rahasia yang telah dilalui oleh pemain tersebut. Menulis untuk The Athletic, David Ornstein mengklaim Chelsea tidak ragu untuk mengajukan tawaran yang menurut Sporting layak untuk disetujui. Tawaran yang diterima The Blues dipahami bernilai antara 45 hingga 50 juta euro. Saat melaporkan upaya United tersebut 1,5 bulan lalu, Ornstein mengklaim Chelsea telah mengajukan jumlah yang lebih besar dan telah menuai hasilnya. MU tidak dapat bergerak karena harus lebih dahulu menjual pemain. Pemain Portugal berusia 17 tahun itu tidak akan bergabung dengan Chelsea pada musim panas mendatang, melainkan akan tiba di Stamford Bridge pada bulan Juli 2026. Dengan demikian, Quenda akan menghabiskan sisa musim ini serta musim 2025-2026 di Lisbon sebelum pindah. Mengenai durasi kontrak, Quenda telah menyetujui kontrak selama 7 tahun yang berlaku hingga 2033. Chelsea juga telah memasukkan opsi untuk memperpanjang kontrak selama 12 bulan lagi. Chelsea bermaksud untuk menempatkannya sebagai pemain sayap murni, mengingat ia sama-sama nyaman di kedua sisi. Yang menarik, Chelsea akan menarik diri dari perekrutan Jadon Sancho, meski akan terkena denda yang signifikan. Manchester United dikabarkan berpaling kepada sensasi AS Braga, Roger Fernandes. Pemain berusia 19 tahun itu tampil cukup baik untuk klub Portugal itu, dan telah mencetak 5 gol serta 5 assist musim ini. Ia sangat disegani di seantero Eropa, dan ia akan semakin baik dengan pelatihan dan pengalaman. Penampilannya telah menarik perhatian Manchester United, dan mereka memandangnya sebagai alternatif potensial untuk Giovanni Quenda. MU gagal mendapatkannya, dan memutuskan untuk merekrut Roger di musim panas. MU berupaya menawarkan paket serupa dengan Patrick Dorgu. Roger Fernandes adalah talenta muda yang luar biasa dengan masa depan yang cerah, dan ia dapat berkembang menjadi pemain kunci bagi Manchester United. Ia adalah pemain sayap kidal yang beroperasi terutama di sayap kanan. Ia cukup serba bisa untuk beroperasi sebagai bek sayap juga. Ia bisa menjadi pemain jangka panjang yang berkualitas bagi Manchester United, dan ia bisa berkembang menjadi pemain penting bagi mereka dengan arahan yang tepat. Manchester United hanya bersedia mengontraknya dengan jumlah uang yang wajar. Kesepakatan itu bisa terlihat seperti langkah yang jitu dalam jangka panjang. Manchester United memiliki rekam jejak yang terbukti dalam hal membina pemain muda dan mereka dapat membantunya memenuhi potensinya yang luar biasa. Kesempatan untuk pindah ke Liga Premier bisa sangat menggairahkan bagi pemain muda tersebut. Dan Manchester United adalah salah satu klub terbesar di dunia. Kesempatan untuk bermain bagi mereka bisa jadi sulit untuk ditolak oleh pemain manapun, kecuali Quenda, dan akan menarik untuk melihat bagaimana situasinya berkembang.